Sebelum mondok gue berasa apa ya, mungkin hanya sebagai butiran debu yang berterbangan ya. Gue ngerasa sendiri setelah gue masuk mondok ini, kayak berasa karakter gue ini kayak yang berubah, sifat gue juga berubah. Jadi Asyarifi, Asyarifi, pesantren pilihan kita. Asyarifi, Asyarifi, untuk masa depan lebih cerah. Asyarifi, Asyarifi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Rizky Nugroho, berasal dari Desa Tegal Kunir Lor, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Alasan gue mondok ialah pertama, ingin memperbaiki akhlak dan nilai-nilai kehidupan dan mempunyai dedikasi yang tinggi. Sebelum mondok tentang dunia pesantren, gue sih nggak ada pandangan yang negatif amat ya. Soalnya gue punya pertemanan circle yang anak pesantren juga, jadi ada hal baiknya juga. Jadi ada hal yang seru juga di dalam dunia pondok itu. Jadi gue greget gitu ya, gimana sih masuk dunia pesantren itu. Ya akhirnya gue setelah seri-seri sama temen gue yang mondok yang modern gitu, ya banyak cerita-cerita yang konyol, cerita-cerita yang unik lah gitu. Jadinya gue penasaran kayak gimana sih dalamnya dunia perpondokan itu. Akhirnya gue langsung terjun aja. Tahu Asyarifi, pas itu gue pas zamannya gue kelas 12 itu masih daring ya. Jadi gue lihat TikTok gitu, scroll TikTok, dan setelah scroll itu ngelihat pesantren yang begitu menurut gua bagus dan mempunyai tatanan letak dan secara lingkungannya baik, dan dari situ gua jadi kepengen mondok. Gua pas itu tahu pondok ini dan konsultasi kepada salah satu santri di Asyarifi ini bernama Benny. Datang sini udah konsultasi sama Mas Benny, bisa disebut gitu ya. Hal yang gue yakinin ketika mau masuk pondok Asyarifi ini ialah dengan letak lingkungannya yang begitu bagus dan bernilai kekinian gitu. Jadi gue pengen masuk di sini dan yakin bahwasanya mungkin ini tempat terbaik. Setelah gue lihat video di TikTok itu kayaknya ini bagus banget, terus kelihatannya nyaman dan sejuk juga gitu ya. Akhirnya gue berinisiatif langsung deh gue yakinin bahwasanya gue pengen mondok di Asyarifi. Awal cerita gue mondok di Asyarifi ini kan, gue ini lulusan SMA ya. Pada saat itu gue masih kelas 12 waktu zamannya corona COVID-19 yang melonjak gitu. Waktu itu kan daring ya, jadi pembelajaran hanya di rumah, offline ini online gitu. Dari situ gue setelah belajar daring itu, pagi-pagi kan setelah daring udah kayak gabut banget gitu. Jadi gue buka-buka sosmed gitu, lihat TikTok, ya IG, YouTube segala macem. Akhirnya gue ngelihat di TikTok scrollan itu, ngelihat ada pondokan yang bagus gitu. Ya udah akhirnya gue langsung deh nyari tahu pondok ini dan langsung nyari-nyari di Instagram, di YouTube segala macam. Dan awal mula gue mondok di sini sebenarnya apa ya? Gue mondok di sini tuh banyak pertanyaan banget, banyak pertanyaan yang enggak begitu mengenakan, ada yang enakin gitu. Ya dalam usia gue yang meranjak 18 ke atas kan, ada yang banyak pertanyaan yang teman-teman gue dengar gitu. Kenapa sih lu nggak kerja? Kenapa sih lu nggak kuliah? Pada saat itu juga gue kelas 12 kan, ada
ini apa namanya masuk kuliah tes gitu kayak SNMPTN, SBMPTN. Pada saat itu juga gue ikut tes kayak gituan. Cuma dalam sisi lain gue gimana ya, masih bingung gitu, masih bimbang pas kelas 12 itu. Akhirnya gue netapin diri sendiri, gue cerita sendiri sama orang tua gue, keluarga gue, bahasanya gue pengen mondok. Dari situ gue yakinin sendiri, apa sendiri, walaupun emang teman-teman gue kadang ada yang nggak setuju gitu. Temen gue juga ada yang, kenapa sih lu nggak kerja, kenapa sih lu nggak kuliah. Nah, lu nggak tahu gue apa yang sekarang di posisi gue ini lagi bimbang dan gak mau kedepannya mau ngapain. Dan dari situ gue sedangkan gue pas kelas 12 itu pengen memperbaiki agama, karena masih dibilang kurang agama gue, maksudnya pengen gitu menaiki kualitas diri gua sebagai seorang muslim, ingin menjadi seseorang yang berkualitas dalam kehidupan sehari-harinya dan bisa bermanfaat. Setelah gua pikir-pikir, mungkin gua pengen mondok dulu ya, setelah itu berinisiatif untuk kuliah. Terus terjun aja, gua jalanin aja, walaupun emang orang itu banyak yang ngomong yang enggak enak, tapi gua terus aja jalan karena orang tua gua ngedukung. Orang tua babe gua, emak gue ngedukung banget kalau gue mondok. Walaupun gue ini setelah SMA langsung mondok kan, banyak yang yang kalau dia dibilang di usia gue ini kayak usia lo itu bukan waktu mondok gitu, tapi waktunya itu kerja, kuliah. Tapi kata gue, bodo amat, kata gue, ini kan jalan hidup gue, jadi jalan hidup orang itu masing-masing. Mungkin ini disebutnya takdir ya. Pernah pas itu gua setelah mondok pertama kali di sini, seling 1 hari, 2 hari, 3 hari itu udah ngerasa banget, ngerasa gak betah, ngerasa canggung banget dah, ngerasa emang itu kayak hampa ya. Emang awal-awal masuk mungkin ya, jadi pas pertama itu, yang pertama kangen orang tua, itu jauh dari orang tua itu pasti. Itu gue ngerasa banget itu pertama nggak terlalu, hari kedua, hari ketiga itu bener-bener di pikiran gue itu tentang itu selalu, itu orang tua, pertemanan, dan yang sering main di sana gitu. Ketika itu gue setelah mondok udah pada nggak ada, maksudnya dalam gak ada ini udah nggak main lagi gitu. Jadi ya mungkin dari situ gue yang nggak bikin betahnya, dan alasan gue pas itu nggak betah ya cuma itu, karena jauh dari orang tua dan dalam segi pertemanan juga. Mikirnya gini, kalau gini terus gue nggak ada perubahan, kalau gini terus gue nggak ada kekuatan bagi diri gue. Akhirnya gue paksa setiap harinya, dan setelah itu ya udah terbiasa. Berawal dari paksaan jadi terbiasa. Pas itu solusi gua ketika nggak betah di pondok, benar-benar itu gua pengen berubah ya. Jadi solusi gua langsung sholat aja, langsung gitu sama pencipta gua. Jadi ya Allah, saya pengen betah, saya pengen berubah di sini. Apa-apa yang di sini nggak betah, betahkanlah di sini agar saya bisa memperbaiki diri gue sendiri di sini. Jadi terus dari situ juga gue memperbanyak dan komunikasi, bersosialisasi sama satu sini juga. Jadi solusinya itu jangan diam, jangan jangan sampai kita diam di tempat, nggak mau ngobrol, nggak mau berkomunikasi sama orang-orang yang ada di sini gitu. Gue berpikiran gimana pun gue harus bisa bersosialisasi sama orang-orang yang ada di sini, karena salah satunya yang bikin betah seseorang itu harus bisa bersosialisasi. Pokoknya pondok itu seru banget. Serunya apa? Mempunyai banyak teman, dan mempunyai banyak teman yang sifatnya lucu-lucu, sifatnya yang unik, sifatnya yang begitu beragam di pondok ini.
Jadi semuanya ada di sifat orang itu kelihatan. Kalian bisa lihat di pondok dah, perubahan seseorang, karakter seseorang, sifat seseorang, ketahuan semua kalau ada di pondok itu. Serius dah. Bagi gue yang jangan di skip ya udah. Bagi gue menyenangkan dalam pondok itu ya, gue baru datang di sini udah berapa bulan gitu ya, 5 bulan atau 6 bulan gitu. Gue disuruh jaga koperasi, disuruh jaga ini jaga itu. Kayaknya gue berpikiran gue ini santri baru di sini, udah punya tanggungan, jadi seakan-akan kayak gue dipercaya banget gitu. Jadi ya udah akhirnya mungkin ini bagi gue adalah hal yang sesuatu spesial bagi gue. Jadi akhirnya itu hal yang menyenangkan bagi gue. Sebelum mondok gue berasa apa ya, mungkin hanya sebagai butiran debu yang berterbangan ya. Jadi kayak gak ada hal yang benar-benar manfaat banget. Ketika gue masuk di pondok, mengenal kitab-kitab sebelum mondok itu, mungkin akhlak gue belum sebaik di sini. Gue ngerasa sendiri setelah gue masuk pondok ini, kayak berasa karakter gue ini kayak yang berubah, sifat gue juga berubah. Pas sebelum mondok gue berasa kayak orang apa ya, nggak bisa diem gitu. Tapi setelah gue mondok ini kayak pendiam banget gue. Jadi gitu. Satu kata buat santri ialah, santri itu apa ya, keren. Santri itu mandiri. Satu kata buat Asyarifi ialah terbaik. Asik.